Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Dwi Anitasari, nomor induk mahasiswa 203141182. Di sini saya akan menerangkan mengenai sistem pencernaan manusia. Selamat menyaksikan. Di sini siapa di antara kalian yang suka makan sate? Siapa yang suka makan bakso? Siapa yang suka makan burger? Iya, pada suka semua ya. Nah, ngebayangin aja pasti kita udah nelan ludah ya, karena saking enaknya gitu. Nah, pada saat itu sebenarnya sistem pencernaan kita tuh udah mulai bekerja, teman-teman. Nah, gitu. Bahkan sebelum makanan masuk mulut kita gitu. Nah, jadi sistem pencernaan sudah mulai bekerja saat kita sudah mulai mencium bau makanan yang lezat, kita mulai menelan air liur kita, seperti itu. Nah, setelah kalian beraktivitas, setelah kalian makan, kemudian kembali bermain, kembali bekerja gitu, kalian akan lupa nih kalau kalian tuh sebenarnya tadi habis makan. Nah, sebenarnya nih, makanan yang kita makan itu masih diproses lagi di dalam sistem pencernaan kita. Makanan itu dicerna yang kemudian diubah menjadi energi untuk kita dapat beraktivitas lagi. Lalu setelah diproses, sisa-sisa makanan yang ada di sistem pencernaan kamu akan kamu keluarkan ya besok pagi di dalam kamar mandi. Nah, lalu apa aja sih yang terjadi setelah kita makan di dalam tubuh kita, di dalam sistem pencernaan kita? Yuk kita cari tahu di materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Jadi di dalam tubuh kita itu terdapat sistem pencernaan yang dimulai dari mulut, kemudian turun ke kerongkongan, kemudian mendorong makanan menuju lambung, yang selanjutnya menuju usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah menuju anus. Baik, yang pertama itu ada mulut. Di dalam mulut terdapat gigi dan lidah. Nah, proses pencernaan pertama kali terjadi di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi yang dibantu oleh lidah. Di dalam rongga mulut itu juga ada enzim yang membantu pencernaan yang disebut dengan enzim amilase. Oke, nah yang pertama ada gigi. Gigi manusia itu berfungsi untuk mengoyak makanan. Gigi manusia terdiri dari 3. Yang pertama ada gigi seri, yang kedua ada gigi taring, dan yang ketiga ada gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk mencengkeram dan memotong makanan. Yang kedua ada gigi taring yang berbentuk lancip dan runcing, yang berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Yang ketiga, yang terakhir nih, ada gigi geraham. Gigi geraham berbentuk rata dan bergerigi, yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Oke, nah gigi itu sendiri terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu ada mahkota gigi, yang kedua ada leher gigi, dan yang terakhir ada akar gigi. Bagian paling luar mahkota gigi dilapisi oleh email. Di bagian dalam mahkota gigi terdapat tulang gigi dan pulpa. Nah, di dalam pulpa itu terdapat banyak sekali pembuluh darah dan saraf. Nah, di bagian akar nih yang terakhir, gigi tertanam dan tulang rahang yang ditutupi oleh gusi gitu. Next selanjutnya ada lidah.
Lidah juga membantu pencernaan makanan di dalam mulut. Dengan adanya lidah, kita dapat mengecap rasa manis, asin, asam, dan pahit. Nah, lidah berfungsi dalam membantu proses menelan dan pencampuran makanan di dalam mulut. Oke, nah mengapa nih kalau kalian makan nasi, lama-kelamaan nasinya tuh terasa manis? Karena apa? Karena di dalam mulut itu terdapat enzim pencernaan yang disebut dengan enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilo menjadi zat gula. Maka dari itu nih, lama-kelamaan saat kalian makan nasi, rasanya menjadi manis. Karena apa? Karena terdapat enzim amilase yang mengubah zat tepung atau amilo menjadi zat gula gitu. Oke, yang selanjutnya organ yang kedua yaitu kerongkongan. Nah, setelah dicerna di dalam mulut nih makanannya, kemudian makanan tersebut akan masuk menuju kerongkongan. Nah, makanan didorong oleh otot kerongkongan menuju lambung. Gerakan otot ini disebut dengan gerak apa? Ya, gerak peristaltik. Gerak peristaltik ini menyebabkan makanan terdorong hingga masuk ke dalam lambung gitu. Nah, ingat ya, di dalam pangkal leher ini terdapat dua saluran. Yang pertama itu ada batang tenggorokan dan yang kedua ada kerongkongan. Nah, batang tenggorokan ini merupakan saluran pernapasan, sedangkan kerongkongan merupakan saluran makanan. Kedua saluran ini dipisahkan oleh sebuah katup. Jadi, saat kamu makan, katup akan tertutup yang bagian pernapasan ini. Nah, ketika kamu bernapas, katup akan terbuka. Oleh karena itu nih, sebaiknya kamu jangan berbicara ketika sedang makan. Jika kamu berbicara ketika makan, saluran pernapasan akan terbuka. Apabila makanan masuk ke tenggorokan, kamu akan tersedak gitu. Oke, next. Kita akan belajar lagi tentang sistem pencernaan. Yang ketiga ada lambung. Oke, lambung. Nah, dari kerongkongan makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung makanan dicerna secara kimiawi. Ingat ya, kimiawi dengan bantuan enzim yang disebut dengan pepsin. Pepsin ini berperan mengubah protein menjadi pepton. Nah, di dalam lambung juga terdapat asam klorida yang menyebabkan lambung menjadi asam. Asam klorida yang dihasilkan oleh dinding lambung berfungsi untuk membunuh kuman penyakit dan mengaktifkan pepsin. Ketika pencernaan terjadi di dalam lambung, otot-otot dinding lambung berkontraksi. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan makanan akan tercampur aduk dengan enzim serta asam klorida. Yang kemudian secara bertahap makanan akan menjadi bubur. Yang kemudian makanan akan mengalami pergerakan dikit demi sedikit ke dalam usus halus. Baik, yang selanjutnya atau yang keempat nih, ada usus halus. Usus halus merupakan tempat pencernaan dan penyerapan nutrisi. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari, yang kedua ada usus kosong, dan yang ketiga ada usus penyerap. Nah, di dalam usus halus terdapat 2 pencernaan, yaitu pencernaan secara kimiawi dan pencernaan sari-sari makanan. Nah, di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim seperti enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Yang kedua ada usus kosong.
Usus kosong terdapat di antara usus 12 jari dan usus penyerap. Di dalam usus kosong terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi. Usus kosong memiliki dinding yang menghasilkan getah pencernaan. Yang terakhir ada usus penyerapan. Nah, di dalam tempat penyerapan sari-sari makanan. Sari makanan adalah makanan yang telah dicerna secara sempurna. Di dalam usus penyerap terdapat bagian yang disebut villi. Villi banyak mengandung pembuluh darah. Villi inilah yang dapat menyerap sari-sari makanan gitu. Oke, yang selanjutnya kebalikannya usus halus, ada usus besar. Setelah melewati usus halus, sisa makanan masuk ke usus besar. Usus besar sendiri terbagi atas usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Di dalam usus besar, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan. Pembusukan ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, air dan mineral dari sisa makanan tersebut akan diserap kembali oleh usus besar gitu. Oke, yang terakhir, sistem pencernaan yang terakhir nih. Sisa-sisa makanan yang sudah tidak digunakan lagi akan dikeluarkan melalui anus. Nah, yang berbentuk tinja atau feses gitu. Dan anus inilah merupakan sistem pencernaan yang terakhir dari manusia. Gitu teman-teman semua. Oke, selanjutnya nih, biar kita mudah untuk memahami mengenai sistem pencernaan, Bu Mei ada sebuah lagu nih tentang sistem pencernaan dengan nada ampar-ampar pisang. Kita mulai ya. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus, makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk rongkongan gerakan peristaltik, didorong ke lambung. Ada 3 macam enzim, ada pepsin, ada renin, ada juga asam klorid. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terus masuk usus halus, terjadi penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air hingga sisakan ampas. Ampas langsung dibuang, dikeluarkan lewat anus. Fashion Flag Coconut Delight, kekuatan jaga